Selamat datang di kegiatan Jangan Lupa Selasa, kegiatan rutin 2 mingguan yang dilakukan oleh komunitas alumni Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara. Malam ini spesial karena mestinya minggu depan, tapi karena berhubung akan masuk bulan Ramadan, Mas Sopidin request diselenggarakan minggu ini saja sebelum bulan Ramadan. Nah, tajuk malam ini yaitu sebab akibat dalam epidemiologi. Itu dalam teori Hill dan teori Rothman di bawah terang realisme transendental Roy Bhaskar. Kalau dalam dunia filsafat, ini masuk dalam ranahnya filsafat ilmu pengetahuan, filsafat ilmu atau filsafat sains. Dan memang menjadi minat saya juga karena memang latar belakang sama seperti Mas Sufidin, sarjananya tidak dari filsafat, tapi dari dunia ilmu-ilmu alam gitu ya. Kalau saya fisika, Mas Sufidin kedokteran. Oke, tanpa berlama-lama memberi pengantar, saya persilakan saja Mas Sufidin untuk langsung memulai pemaparannya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sahabat semua. Selamat datang di webinar Jangan Lupa Selasa yang dilaksanakan oleh alumni STF Bidakara. Pada malam ini saya akan menyampaikan presentasi tentang sebab akibat dalam epidemiologi di bawah terang realisme transendental Roy Bhaskar. Judul yang sama adalah judul tesis saya sewaktu saya menyelesaikan program master humaniora atau master di bidang filsafat di STF Bidakara tahun 2016. Jadi Mas Aswin udah lama sekali nih, 2016 sampai 2022, berarti 6 tahun ya? Iya. Jadi ini baru pertama kali lagi saya membuka Roy Bhaskar lagi nih. Setelah 6 tahun. Udah lama nggak diulik-ulik ya? Udah lama juga nggak diulik. Tesis ini di bawah bimbingan Ibu Karlina, kemudian Prof. Sudarminta, dan juga Romo Heri, pendiang Romo Heri. Kata-kata di bawah terang ini belakangan munculnya. Jadi sebab akibat dalam epidemiologi di dalam realisme transendental Roy Bhaskar. Begitu saya awalnya mengajukan tesis ini, kemudian diganti menjadi menurut gitu ya, sebab akibat dalam epidemiologi menurut realisme transendental Roy Bhaskar. Tapi kemudian berdasarkan masukan dari para pembimbing, judulnya lebih lebih seksi lah, disebut sebagai di bawah terang gitu. Jadi kalau dari judulnya ini, saya waktu itu berkeinginan agar pengalaman sehari-hari saya di dalam mempraktekkan disiplin ilmu di bidang epidemiologi itu mendapatkan dasar filosofisnya gitu. Jadi bukan hanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari saja yang kadang-kadang membosankan gitu ya. Tapi juga saya menginginkan ada landasan filosofis, ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa memberikan landasan terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu saya mengambil topik ini, sebab akibat dalam epidemiologi di bawah terang realisme transendental Roy Bhaskar. Nah, realisme transendental Roy Bhaskar sendiri ini berdasarkan masukan juga dari pembimbing ya, karena saya bertanya kira-kira di dalam filsafat ilmu itu yang kira-kira kompatibel dengan epidemiologi itu apa, aliran filsafat apa gitu ya, karena banyak aliran gitu. Lalu ditunjukkanlah ya ini gitu, realisme transendental Roy Bhaskar. Nah, oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama berdiskusi ya mengenai topik ini. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya, pertama tentu ke Mas Aswin sebagai moderator, dan juga yang
selalu semangat juga ya menjalin komunikasi dengan saya. Kemudian Bung Hendar, saya juga ucapkan terima kasih pada saat tesis dulu ini seolah menjadi pembimbing informal ya buat saya. Kemudian Mas, ini beberapa saja, mohon maaf yang bisa saya sapa. Mas Oni, gimana kabarnya Mas Oni? Ya, Mas Oni kan dari statistik juga ya, dari matematik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling diskusi. Juga pada hari ini saya juga mengundang sejawat-sejawat saya dari bidang kedokteran, dari bidang epidemiologi. Ada Dr. Purwita Wijaya Laksmi, kemudian ada Dr. Putri, ya, dan banyak lagi. Ada Ibu Jenta Saha juga, ini dari Kalimantan yang hadir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, dan mudah-mudahan pertemuan ini baik dari komunitas filsafat maupun dari komunitas kedokteran dan kesehatan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan mulai presentasi saya dengan slide berikutnya. Jadi saya akan menyampaikan sistematika presentasi saya ya, dari mulai latar belakang, kemudian pertanyaan sekaligus tujuan. Kemudian hasil kajian akan saya sampaikan secara ringkas nanti, dan saya akan menyampaikan kesimpulan serta manfaat apa yang dapat kita ambil dari diskusi kita ini. Baik, saya akan membawa dulu teman-teman pada beberapa kasus aktual ya, yang terjadi baru-baru ini ya di kita. Dulu waktu saya menulis tesis, saya ini belum terjadi ya. Jadi ini adalah kasus-kasus aktual yang bisa mengantarkan kita kepada diskusi dari sudut pandang sains dan juga diskusi dari sudut pandang filsafat. Bagaimana menyikapi statement-statement seperti ini. Misalnya pada saat COVID ya, pada mengomentari kematian pada pasien-pasien COVID, misalnya ada yang menyampaikan yang menyebabkan pasien COVID meninggal itu adalah diabetesnya. Kalau tidak ada penyakit diabetes ya selamat, aman-aman saja. Jadi nggak usah takut dengan COVID, gitu ya. Ada statement seperti itu. Atau misalnya terkait dengan vaksin, ada juga statement yang ini bahasa sehari-hari sebenarnya. Misalnya melihat fenomena, ini orang udah divaksin kok masih kena juga nih. Jadi untuk apa vaksin kalau masih terinfeksi COVID juga? Atau ini biasa nih di bidang kedokteran nih. Biasa dokter kan paling semangat untuk mempromosikan ya edukasi bahwa merokok itu buruk akibatnya untuk kesehatan, misalnya untuk penyakit jantung. Tapi dalam keseharian sering kita dari kalangan kedokteran dan kesehatan mendengarkan komentar misalnya dari pasien atau dari siapa gitu. Dokter bilang merokok berhubungan dengan penyakit jantung. Tapi teman saya perokok sehat saja, segar bugar. Teman saya yang lainnya yang tidak merokok malah udah sakit-sakitan tuh. Ya, seperti itu. Atau ini, ya ini Mas Aswin tadi sudah menyampaikan ya mengenai yang terbaru ya, yaitu mengenai mantan Menkes misalkan. Kalau kita berbicara dari sudut pandang sains dan filsafat itu menarik, gitu. Tapi kalau dari sudut pandang politik ya bukan ranah saya, dan mungkin kita tidak akan masuk ke ranah seperti itu. Metode ini yang saya maksud adalah metode yang beliau gunakan ya, sudah dilakukan terhadap ribuan orang. Gitu. Kemudian saya pun telah mencoba. Ini statement salah satu tokoh nasional kita ya. Terbukti bagus hasilnya. Gitu. Dan statement ini sudah menyebar di WhatsApp kemana-mana. Gitu. Atau terakhir Mandalika ya, rekayasa hujan. Itu hasilnya seperti itu, apakah itu berhasil atau tidak, gitu. Itu juga bisa diperdebatkan. Itu karena kerja pawang atau karena kerja tim dari BMKG. Nah ini semua problem sebab akibat sebenarnya. Dan
problem sebab akibat ini ada di dalam percakapan sehari-hari, mungkin diabaikan begitu saja ya bagi orang-orang yang tidak begitu memperhatikan, tapi juga menjadi serius apabila dampaknya besar gitu ya, menggelinding kemana-mana. Nah, oleh karena itu menarik apabila nanti kita mencoba membicarakan aspek-aspek ini, kasus-kasus aktual seperti ini, tapi dari sudut pandang sains dan filsafat. Intinya sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa sejak dahulu manusia itu terobsesi dengan sebab akibat, gitu ya. Makanya apapun peristiwa alam yang terjadi, manusia selalu mencoba menjelaskan apa penyebabnya. Misalnya hujan gitu ya. Kita bayangkan orang dulu gitu ya, orang 2000 sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi melihat hujan lalu mereka bertanya ini kenapa turun hujan? Ya mungkin bagi kita itu pertanyaan yang mudah untuk menjawabnya gitu. Kenapa turun hujan? Tapi bagi mereka bagaimana gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu pun ya nenek moyang kita itu tetap berusaha untuk menjawab kenapa turun hujan. Lalu ada jawaban-jawaban yang kira-kira ilmiah gitu ya. Ada juga jawaban-jawaban yang sifatnya mitos. Yang penting mereka mendapatkan jawaban gitu terhadap apa yang menyebabkan suatu peristiwa. Ya. Nah, di dalam tesis saya tentu saya membatasi pembicaraan pada ranah yang saya geluti yaitu epidemiologi. Sehingga tentu saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu epidemiologi ya. Secara bahasa, epi itu pada, demi masyarakat, logi ilmu. Jadi secara bahasa sebenarnya ilmu epidemiologi itu sangat luas cakupannya. Apapun yang terjadi pada masyarakat, yaitulah epidemiologi. Tetapi oleh karena epidemiologi ini dilatar belakangi pengembangannya itu oleh orang-orang yang dari bidang kesehatan, gitu ya, dari bidang kesehatan, maka apa yang terjadi di masyarakat ini kemudian dispesifikasikan ke dalam masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan, apakah itu penyakit misalnya atau problem kesehatan yang lainnya. Namun demikian, ya sebagaimana ilmu pada umumnya, pada awalnya dia mengerucut, kemudian lama-lama ingin juga menyebarkan atau memperluas cakupan keilmuannya. Epidemiologi juga seperti itu. Oleh karena itu nanti sahabat semua bisa misalnya mencari epidemiologi perang. Gitu. Jadi perang pun dianggap sebagai disiplin ilmu epidemiologi sehingga disebut sebagai epidemiologi perang, misalkan seperti itu. Ya. Tapi yang dimaksud dengan epidemiologi pada tesis saya tentu epidemiologi yang spesifik terkait dengan problem kesehatan. Nah, bagi sahabat yang ingin berkenalan dengan epidemiologi, di sini saya sudah membuat banyak video ya terkait dengan epidemiologi. Silakan untuk melihat ke sini. Nah, kemudian riset di bidang epidemiologi dalam kurung klinik ini karena epidemiologi juga luas bidangnya. Nah, klinik ini adalah epidemiologi yang saya geluti, ya, epidemiologi klinik. Nah, di dalam epidemiologi klinik itu ada beberapa problem yang diteliti, ya. Misalnya besar masalah itu maksudnya kalau COVID itu misalnya berapa persen sih masyarakat Indonesia yang terkena COVID, nah, itu namanya besar masalah. Kemudian diagnostik itu maksudnya COVID itu cara mendiagnosisnya bagaimana? Dengan pemeriksaan wawancaranya apa yang harus disampaikan, pemeriksaan fisiknya apa yang harus disampaikan, labnya apa yang harus diperiksa. Lab juga macam-macam, ada lab yang sederhana, ada lab yang lebih spesifik lagi, lebih canggih lagi. Nah, itulah bidang diagnostik. Kemudian terapeutik itu maksudnya apa sih misalnya yang bisa kita lakukan untuk mengobati, terapi ya, untuk mengobati COVID. Maka dilakukanlah penelitian-penelitian di bidang terapeutik. Prognostik itu maksudnya begini, kalau ada pasien COVID, kita ingin tahu ke depannya itu bagaimana nasibnya, apakah kira-kira baik, gitu, atau buruk, atau ragu-ragu, misalkan itu namanya
penelitian prognostik. Etiognostik itu penelitian yang mau mencari faktor-faktor yang berhubungan atau mengetahui faktor yang berhubungan dengan sesuatu. Misalnya kenapa seseorang bisa terjangkit COVID sementara yang lainnya tidak, gitu ya. Kalau patofisiologi ini terkait dengan mekanisme sesuatu itu terjadi, itu patofisiologi. Kalau di dalam tubuh ya berarti bagaimana proses misalnya penyakit COVID itu berjalan ya di pasien. Nah, kalau kita lihat dari beberapa problem ini, 4 diantaranya itu terkait sebab akibat. Jadi terapeutik, prognostik, etiognostik, dan patofisiologi itu terkait sebab akibat, sehingga beberapa tokoh epidemiolog mengatakan bahwa epidemiologi itu terobsesi dengan sebab akibat. Oleh karena ya sehari-harinya itu yang diteliti gitu. Apakah ada pengaruhnya A ke B, itu aja template-nya ya. Template dari penelitian epidemiologi sebagian besar seperti itu. Walaupun tidak selalu terkait dengan sebab akibat. Nah, di dalam epidemiologi ada 2 teori tentang sebab akibat yang sama-sama sudah sahabat semua ketahui lewat informasi ya, webinar ini, yaitu teori Hill dan teori Rothman. Ya, ini teori Hill itu sudah lama, tahun 1965, dan teori Rothman tahun 1976. Dan 2 teori ini adalah teori yang paling banyak disitasi kalau kalangan kedokteran dan kesehatan berbicara mengenai sebab akibat. Jadi kemungkinan besar akan merujuknya pada 2 artikel ini. Nah, kemudian bagaimana di bidang filsafat? Ya, sekarang saya masuk ke filsafatnya. Saat itu saya bertanya-tanya apa sih filsafat yang mempunyai concern yang sama dengan apa yang saya inginkan, gitu, yang kira-kira beresonansi dengan apa yang saya cari. Nah, kemudian dikenalkanlah filosof yang bernama Roy Bhaskar, di mana pada tahun tersebut mirip dengan tahun-tahun ini ketika Hill dan Rothman menyampaikan teorinya. Roy Bhaskar juga pada saat itu merasa kok filsafat itu tidak kompatibel dengan sains, gitu. Ya, terutama mengenai sebab akibat. Jadi kalau kita berbicara sains menurut Roy Bhaskar, kemudian ditanyakan landasan filosofisnya apa, itu filsafat itu ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan sains, tidak memadai, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak memadai nanti kita akan diskusikan. Sehingga proyek filsafat Roy Bhaskar adalah beliau ini ingin membangun filsafat untuk sains, gitu. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa Bhaskar ini adalah pelayan sains. Jadi sainsnya sudah berjalan dengan praktek-prakteknya sama itu, lalu Bhaskar berpikir apa yang bisa mendasarinya. Persis seperti yang waktu itu saya bertanya-tanya, gitu. Ini apa landasan filosofis dari aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang epidemiolog. Nah, rupanya Bhaskar juga berpikir seperti itu, tentu tidak spesifik mengenai epidemiologi, tetapi Bhaskar berpikir tentang sains pada umumnya. Dan di dalam pembicaraan mengenai sains ini, sebab akibat adalah tema sentral yang diangkat oleh Bhaskar, gitu ya. Nah, itu semua disampaikan dalam bukunya yang judulnya Realist Theory of Science yang terbit tahun 1975. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut ada beberapa yang menjadi pertanyaan dan sekaligus tujuan. Yang pertama adalah tentu kita ingin melihat dulu bagaimana tradisi epidemiologi dalam melacak sebab akibat. Kemudian yang kedua, kita nanti akan melihat bagaimana pandangan Hill tentang sebab akibat. Kemudian pandangan Rothman tentang sebab akibat itu seperti apa. Lalu kita nanti akan melihat bagaimana realisme transendental dari Roy Bhaskar ini apakah kompatibel tidak dengan epidemiologi, gitu ya. Nanti kita akan lihat itu semua. Tentu nggak sempurna ya kalau kita tidak mengenal dulu biografi dari 3 tokoh yang sedang kita bicarakan. Jadi yang paling kiri ini adalah Sir Bradford Hill, kita nanti akan sebut sebagai Hill. Kemudian ini adalah Kenneth Rothman, nanti disebut sebagai Rothman, dan ini adalah Roy Bhaskar.
Nah, nanti akan disebut sebagai Bhaskar. Jadi ini Hill, Rothman, dan Bhaskar. Saya akan sampaikan secara singkat biografi mereka. Hill ini lahir tahun 1897, meninggal tahun 1991. Beliau adalah ahli statistik kedokteran terbesar abad ke-20. Begitulah diklaim oleh kolega-koleganya ya. Namun beliau ini sebenarnya tidak memiliki gelar baik di bidang kedokteran maupun statistik. Nah, unik ya, unik sekali Steinberg ini. Beliau bukan dokter, tidak mengambil pendidikan di bidang kedokteran, juga tidak mengambil pendidikan formal di bidang statistik, tetapi bisa menjadi seorang ahli statistik kedokteran terbesar di abad ke-20. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya ini riwayatnya. Jadi sebenarnya beliau ini berminat masuk kedokteran, tapi ya pada zaman itu memang harus perang dulu ya, ikut perang gitu. Kemudian beliau terkena TB, sembuh tahun 1917, akhirnya memilih ekonomi. Jadi kedokteran dilupakan oleh beliau, lalu memilih ekonomi, lulus tahun 1922. Nah, tapi karirnya kemudian lebih banyak di medical research. Gitu. Jadi seorang ekonom, seorang ahli ekonomi, tetapi direkrut ini oleh Greenwood namanya, oleh seorang tokoh juga yang namanya Greenwood. Beliau direkrut ke Medical Research Unit, berkarir di sana, kemudian sempat menjadi dekan di London School of Hygiene, Tropical Medicine, kemudian menjadi profesor statistik sampai 1961 dan pensiun dini 1961. Ini unik ya beliau ini. Jadi keunikannya adalah ahli di bidang statistik, tapi bukan bidang kedokteran dan tidak ada pendidikan di bidang kedokteran maupun statistik. Beliau ini memang karirnya di bidang research. Gitu. Beliau karirnya di bidang research dan perkenalannya berminatnya di bidang riset di bidang kedokteran. Ini kalau tokoh yang berpengaruh Greenwood ini yang mengajak beliau masuk ke MRC ini. Ya, kemudian Carl Pearson ini statistician. Kalau teman-teman mendengar Pearson Chi-square ya ini tokohnya. Ya. Dan Hill ini lebih tertarik pada aspek filosofis daripada aspek matematis. Nah ini ada titik pertemuan sebenarnya antara Hill dengan Bhaskar nanti. Sama-sama ekonomi latar belakangnya dan juga suka dengan filsafat. Gitu. Pengaruh dari Hill ini lebih besar dibandingkan dengan peraih Nobel sekalipun ya tentu saja karena peraih Nobel tidak banyak berbicara statistik atau tidak fokus terhadap statistik, sementara Hill ini fokusnya ke bidang statistik. Nah ini karya utamanya ada 3, jadi Statistic in Medicine, kemudian memperkenalkan prinsip alokasi random 1946, ini bagi teman-teman dari disiplin ilmu kedokteran, alokasi random tentu sudah pada mengenal dan ini umurnya baru ya, tahun 1946 dan ini dikenalkan oleh Bradford Hill. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah teorinya pada tahun 1965 tentang sebab akibat. Kemudian Rothman ini master dan PhD dari Harvard University, sekarang di Boston University School of Public Health masih ada ya orangnya. Dia mengklaim sebagai modern epidemiologis karena epidemiologi juga sudah lama dimulai dari John Snow itu sebelum disebut sebagai epidemiologi awal gitu. Nah sekarang Kenneth J. Rothman itu adalah modern epidemiologi. Risetnya banyak. Buku yang utamanya Modern Epidemiology dan Epidemiology and Introduction. Ya, beliau editor jurnal epidemiologi yang paling jurnal yang paling paling bagus lah di bidang itu. Kemudian ini karirnya dan yang mau saya sampaikan di sini adalah di highlight adalah publikasinya sangat banyak sekali, ya. Lebih dari 500 publikasi selama karirnya. Nah sekarang masuk ke Roy Bhaskar. Roy Bhaskar itu lahir tahun 44, beliau orang tuanya dari India, datang ke Inggris, ibunya orang Inggris. Kemudian menempuh pendidikan di Oxford di bidang filsafat, politik, dan ekonomi jurusannya, tetapi kemudian beliau memilih ekonomi. Gitu. Jadi karirnya itu sebenarnya di awalnya itu lebih ke ekonomi, tetapi kemudian beralih ke filsafat. Gitu. Jadi mirip dengan Hill tadi. Nah beralih ke filsafat, kalau Hill tadi diajak
seniornya untuk masuk ke riset di bidang kedokteran. Kalau Baskar ini diajak oleh seniornya untuk masuk ke riset di bidang filsafat, dan proyeknya adalah di bidang ontologi. Makanya tidak heran kalau tahun 1975 ini keluar karya Roald Baskar, yaitu A Realist Theory of Science, yang membahas mengenai ontologi. Ini adalah buku-buku karangan Roald Baskar, tetapi terus terang saja saya tidak membaca buku-buku yang lainnya. Jadi saya hanya membaca buku A Realist Theory of Science. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan buku-buku selain A Realist Theory of Science, tentu saya tidak bisa menjawabnya, ya, karena saya hanya membaca Realist Theory of Science. Ini karir akademisnya, ya, sering berkunjung ke berbagai universitas menjadi dosen tamu, dan meninggal tahun 2014. Nah, itu adalah sekilas mengenai Roald Baskar. Sekarang udah jam 19.41 nih, Mas Aswin. Sampai jam berapa ya, Mas Aswin? Diberi waktu untuk presentasinya. Coba kita lihat sampai jam 20.15 lah, max. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang masuk ke tujuan yang kedua, ya. Tadi yang pertama saya menyampaikan biografi, kemudian yang sekarang adalah kita lihat dulu bagaimana epidemiologi melacak sebab akibat. Ini adalah prosesnya, ya. Kesahihan internal dicek dulu. Jadi ini proses yang sangat rigid, ya. Proses yang sangat rigid. Ya, artinya tanda panah ini diartikan sebagai yang bawah harus terpenuhi dahulu sebelum kita membicarakan yang atas, gitu. Jadi kalau kesahihan internalnya amburadul, klaim seseorang, kemudian dicek kesahihan internalnya itu amburadul, gitu ya, ya udah berhenti, tidak perlu berbicara probabilistik. Tapi kalau kesahihan internalnya ini oke, maka make sense untuk berbincang mengenai probabilistik. Kalau dari segi probabilistiknya hancur juga, ya sudah berhenti di sini. Tapi kalau bagus, maka akan beralih ke problem of association atau hubungan. Nah, kalau problem of association-nya bagus, ya barulah kita berbicara sebab akibat. Jadi sebenarnya perbincangan mengenai sebab akibat itu harus ada asumsi di belakangnya, yaitu ini harus beres dulu. Jadi kesahihan internalnya harus beres, probabilistiknya harus beres, problem of association atau saya diterjemahkan sebagai hubungannya juga beres. Nah, barulah kita berbicara sebab akibat. Dan baru kita mengeneralisir, ya, ke konteks yang lebih luas, dalam namanya kesahihan eksternal. Gitu ya. Ini prosedur yang rigidnya itu seperti ini. Sekilas saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kesahihan internal, kita akan cek berbagai macam penyakit yang ada di dalam penelitian, ya, seperti bias seleksi, bias informasi, dan bias pengontrolan dari variabel perancu. Nah, seringkali para peneliti gagal di sini, gagal di kesahihan internal ini, sehingga tidak bisa berbicara lebih lanjut ke problem probabilistik dan selanjutnya. Nah, ini yang menarik di probabilistik pun, ini sebenarnya ada urutannya, ya, ada urutannya. Kalau saya langsung ke prinsip terakhir yang dianut, yaitu not necessary and not sufficient, ya bisa, ya. Jadi yang dianut di dalam epidemiologi ini yang terakhir ini, not necessary and not sufficient. Tapi untuk memahami ini tentu saya harus menjelaskan apa yang dimaksud ini secara ringkas. Necessary itu maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa jika penyebabnya itu tidak ada, maka akibat tidak ada. Ini kata kuncinya bisa dilihat dari huruf N. N ini artinya negatif, ya. Jadi kalau penyebabnya negatif, akibat negatif. Sufficient, sebaliknya, kalau penyebabnya positif, akibat positif. Saya memberikan jembatan keledaiannya ke huruf F ini. F ini orang Sunda bilangnya P, positif, gitu ya. Jadi sufficient itu positif. Necessary but not sufficient, itu artinya jadi gini, kalau necessary dan sufficient ini masih belum ada pembanding, ya.
belum ada kelompok pembanding. Nah, kalau berikutnya necessary but not sufficient dan sufficient but not necessary ini sudah ada kelompok pembandingnya. Necessary but not sufficient. Jadi kalau dia negatif, maka akibat akan negatif. Tetapi kalau dia positif, belum tentu akibat positif. Sufficient but not necessary itu maksudnya kalau positif penyebabnya akibat akan positif. Not necessary artinya, tapi kalau dia negatif belum tentu akibatnya negatif. Necessary and sufficient ya tentu ya mengikuti definisi sebelumnya, dia itu kalau negatif akibatnya negatif, kalau penyebabnya positif akibatnya juga positif. Nah, pada kenyataannya necessary, sufficient, necessary but not sufficient, sufficient but not necessary, dan necessary and sufficient ini tidak dianut ya. Yang dianut adalah not necessary and not sufficient, karena not necessary and not sufficient ini sesuai dengan probabilistik, prinsip probabilistik. Makanya di situ ada uji-uji statistik. Nah, uji statistik itu berdasarkan asumsi ini, not necessary and not sufficient. Nah, sehingga kalau kesahihan internal dan probabilistiknya sudah selesai, maka kita baru membuktikan adanya association, adanya hubungan. Nah, pertanyaannya yang menjadi concern pada tesis ini adalah bagaimana hubungan itu menjadi sebab akibat. Gitu ya, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan ini menjadi sebab akibat. Nah, inilah yang dijawab oleh Hill ini. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, apa sih yang harus dipertimbangkan bahwa sesuatu itu terbukti ada hubungannya secara yang sudah dibuktikan lewat kesahihan internal dan probabilistik, sudah ada hubungannya. Bagaimana hubungan itu adalah merupakan sebuah sebab akibat. Nah, kemudian Hill memberikan 9 sudut pandang, viewpoint. Secara salah kaprah, orang-orang setelahnya mengatakan ini kriteria. Jadi Hill sendiri tidak menyebut sebagai kriteria, tapi menyebutnya sebagai sudut pandang. Dalam arti sudut pandang itu adalah kalau 9 hal ini ada, itu memperkuat dugaan kita adanya sebab akibat. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam arti kalau ini semuanya harus terbukti, misalnya 9. Oke, 9 hal ini apa? Kekuatan hubungan. Jadi semakin kuat hubungannya, semakin besar kemungkinan sebab akibat. Konsistensi itu banyak orang yang membuktikannya. Si A membuktikan seperti itu, B membuktikan seperti itu, dan seterusnya. Spesifisitas, ya, spesifik artinya suatu penyebab menimbulkan akibat yang spesifik. Lalu akibat itu ditentukan oleh sebab yang spesifik. Gitu ya. Temporality artinya penyebab harus mendahului akibat. Biological gradient artinya kalau penyebabnya dosisnya itu makin besar, maka akibat juga makin besar. Plausible ini masuk akal, jadi harus masuk akal. Coherence ini maksudnya adalah sesuai dengan pengamatan sehari-hari. Ya. Sementara eksperimen adalah pembuktiannya dilakukan secara eksperimen, dan analogi artinya sebab akibat tersebut bisa dicari alasannya dengan menggunakan cara berpikir analogi. Yaitu sekilas bagi sahabat yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai 9 kriteria dari Hill ini, silakan membaca artikel beliau ya yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini Hill. Nah, bagaimana dengan Rothman? Ya, Rothman tentu saja tidak menerima begitu saja pendapat dari Hill. Makanya beliau ini menyampaikan teori yang namanya sufficient component. Sufficient component. Apa sih maksudnya sufficient component? Ya, saya coba jelaskan secara ringkas. Ini maksudnya Y ini adalah akibat yang sama. Ya, misalnya katakanlah terkena infeksi COVID lah, gitu ya. Terkena infeksi COVID. Nah, terkena infeksi COVID itu terjadi lewat beberapa mekanisme. Nah, ini mekanisme pertama, ini mekanisme yang kedua, ini mekanisme yang ketiga. Kemudian terinfeksi COVID itu baru akan terjadi bila komponennya lengkap dari setiap mekanisme. Misalnya, mekanisme pertama penyebabnya adalah ABC.
Y ini baru akan terjadi kalau ABC-nya ada. Itu namanya sufficient component. Begitu juga mekanisme yang kedua. Terinfeksi COVID akan terjadi kalau A, D, C ada. Kalau adanya A dan D saja nggak akan terjadi infeksi COVID. Gitu. Begitu juga dengan mekanisme yang ketiga. Ya. Kemudian peran suatu variabel bergantung pada prevalensi variabel yang lainnya. Ya. Yang kelima, komponen yang terlibat dalam semua mekanisme disebut komponen necessary. Jadi dalam skema ini, komponen yang selalu terlibat adalah A. A ini. Nah, ini namanya necessary variable atau variabel yang harus ada. Jadi kalau dia tidak ada, maka Y tidak akan terjadi. Ya, kalau kita berbicara COVID, tentu saja variabel A ini adalah variabel virusnya. Karena dia akan selalu terlibat dalam setiap mekanisme tentu saja. Berarti virus COVID adalah si A ini. Ya. Itu adalah sufficient komponen dari Rothman. Nah, tentu saja saya sebagai seorang epidemiolog belum puas dengan kedua teori ini karena mereka juga saling berbantahan dan belum belum menyajikan landasan filosofisnya apa. Makanya kita sekarang akan menengok pada Roy Bhaskar. Jadi proyek filsafat Roy Bhaskar memang ingin memberikan dasar bagi sains tadi ya, ingin memberikan landasan filosofis bagi sains. Dan kalau Bhaskar mengatakan filsafat saat itu tidak kompatibel dengan sains, tentu ada yang dimaksud filsafat mana? Ya tentu saja filsafat yang saat itu ada. Dan Bhaskar ingin melampaui semua tradisi filsafat itu. Misalnya Hume ya. Ini Bhaskar menyebutnya sebagai Humean teori. Humean teori Bhaskar berusaha nanti untuk melampaui pendapat Hume mengenai sebab akibat. Juga Bhaskar melampaui yang lainnya juga, misalnya Immanuel Kant. Gitu. Immanuel Kant berbicara tentang sebab akibat menurut Roy Bhaskar nggak kompatibel dengan sains. Nah, karena itu Roy Bhaskar coba untuk membuat filsafat baru yang kompatibel dengan sains. Karena baik Hume maupun Immanuel Kant menurut Roy Bhaskar nggak cocok dengan sains. Nah, uniknya solusi yang disampaikan oleh Roy Bhaskar ini adalah ini, ontologi. Padahal kita sering punya persepsi bahwa kalau berbicara ilmu, lebih banyaknya ke epistemologi. Gitu. Tapi Bhaskar justru melihat solusinya itu bukan di epistemologi. Karena epistemologi tergantung pada ontologi, sehingga yang disampaikan oleh Bhaskar adalah justru adalah merevisi ontologinya dulu. Nah, kalau ontologi sudah direvisi, lah barulah nanti menurut Bhaskar filsafat itu akan memadai untuk sains. Nah, tabel ini adalah tabel yang ya sentral dalam filsafat Roy Bhaskar. Jadi mungkin saya akan mencoba menyamakan persepsi dulu dengan sahabat semua terkait membaca tabel ini. Jadi dalam berbicara tentang ontologi, Bhaskar itu membagi ontologi itu menjadi 3, yaitu ada domain empirik. Saya tidak menerjemahkan ya, ininya terjemahannya langsung aja domain empirik. Kemudian ada yang kedua yaitu domain aktual, dan yang ketiga domain real. Jadi ada 3 domain ontologi. Nah kemudian domain ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di setiap domain. Jadi ini adalah matriks antara apa yang terjadi dengan domainnya. Di dalam domain empirik itu ada experience. Kita sepakati experience kita terjemahkan sebagai pengalaman. Kemudian di dalam domain aktual ada pengalaman dan peristiwa. Kemudian di dalam domain real, selain pengalaman dan peristiwa, juga ada mekanisme. Oke.
Ini juga waktu itu saya berpikir ini maksudnya apa dari matriks ini, tapi ada komentator dari Roy Bhaskar, muridnya yang bernama Andrew Collier namanya. Beliau menganalogikan penjelasan Bhaskar ini dengan 3 kalimat ini. Jadi kalau saya tadi siang menyaksikan air hujan turun, maka saya berada di domain empirik. Karena saya menyaksikan hujan tersebut. Itu domain empirik. Kemudian misalnya saya sekarang keluar dari rumah, saya tidur, misalnya saya tidur, sore tadi saya tidur, kemudian maghrib tadi saya keluar dari rumah, saya menyaksikan tumbuhan ada airnya, terus melihat tanah basah. Seperti itu. Saya tidak menyaksikan hujannya, tetapi saya yakin terjadi hujan. Nah, itu namanya domain aktual. Nah, sementara domain real itu selain ada peristiwanya, selain saya meyakini telah terjadi hujan, juga saya mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya hujan. Itu yang dinamakan dengan domain real. Nah, mengenai ini, tanda-tanda ini juga harus diterjemahkan seperti ini. Yang dimaksud dengan domain of real itu ada mekanisme, ada event, dan experience, itu yang dimaksud Bhaskar bukan tiga-tiganya harus ada. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud oleh Bhaskar adalah bahwa di dalam domain real itu ada mekanisme, ada potensi di situ. Apakah event terjadi atau tidak, experience itu terjadi atau tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi yang event ini dicontreng, kemudian experience ini dicontreng, bukan berarti wajib. Yang wajib itu adalah mekanismenya. Tapi kalau pada saat yang bersamaan kita melihat event dan experience, ya memang itulah yang terjadi di domain real gitu. Ya. Itu yang dimaksud dengan centrangan ini, bukan berarti semuanya harus ada, tetapi yang harus ada adalah mekanisme. Tetapi mungkin juga di dalam real ini juga ada peristiwa dan ada pengalaman. Ya. Nah, ini adalah revisi ontologi yang disampaikan oleh Roy Bhaskar. Nah, lalu kira-kira apa kaitannya dengan problem awal yang diajukan di dalam tesis saya ya waktu itu? Yaitu apa landasan filosofis dari realisme transendental terhadap problem aktivitas melacak sebab akibat yang terjadi pada epidemiologi. Ya mungkin sampai di sini belum begitu terlihat ya. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu beberapa terminologi penting yang perlu dipahami. Dan sebatas pengetahuan saya yang juga pendek ya mengenai buku ini, saya mencoba mencari beberapa kata kunci yang kira-kira bisa mendekatkan pemahaman kita mengenai realisme transendental Roy Bhaskar. Yang pertama adalah closed system dan open system. Ini bahasanya bahasa Roy Bhaskar, ya. Tapi kalau kita atau kalau saya coba terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, yang dimaksud dengan closed system itu adalah sistem penelitian. Closed system itu adalah jika seorang peneliti sudah melakukan penelitian, berarti kan dia sudah mengkerangkeng alam ini menjadi suatu sistem tertutup yang mampu dia amati. Itulah, itu namanya closed system. Sementara open system adalah domain yang berada di luar closed system, di mana peneliti melakukan penelitiannya di closed system, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme yang berada di open system. Kemudian objek yang berada di closed system itu disebut oleh Bhaskar sebagai objek yang transitif. Nah, yang dimaksud transitif itu artinya pada saat itu objek tersebut menjadi bergantung pada pengamatan peneliti. Tapi kalau objek yang berada di open system sifatnya intransitif, ya dia tidak tergantung pada pengamatan peneliti. Ada atau tidak ada peneliti, ya mekanisme tersebut tetap berjalan di alam, gitu. Itu yang dimaksud dengan oleh Roy Bhaskar. Jadi ini
katakanlah sederhananya, saya mau mengatakan bahwa Roy Bhaskar ini sangat mendukung aktivitas penelitian. Karena tanpa melakukan aktivitas penelitian, rasanya tidak mungkin untuk mengetahui mekanisme yang berada di open system. Jadi kita harus membuat closed system dulu, supaya kita memahami mekanismenya, baru kita bisa memahami apa yang terjadi pada open system. Nah, begitu besarnya penghargaan Bhaskar terhadap aktivitas riset, di dalam bukunya beliau ini panjang lebar menjelaskan tentang the intelligibility of experimental activity. Gitu. Jadi beginilah, closed system yang paling sempurna menurut Roy Bhaskar adalah pada eksperimen, gitu. Kira-kira seperti itu. Karena begini, di dalam epidemiologi atau sebenarnya di semua disiplin ilmu ya, penelitian itu kan bisa dilakukan secara observasional maupun secara eksperimen gitu. Nah, tentu Bhaskar harus membuat model yang paling sempurna terkait dengan apa yang beliau maksud dengan closed system. Dan model penelitian yang paling sempurna untuk menunjukkan closed system itu ya eksperimental ini, experimental activity. Beliau membahas panjang lebar mengenai experimental activity. Kalau di epidemiologi, penelitian eksperimental itu teknisnya, tapi kalau di Roy Bhaskar, kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat filosofis ya. Sehingga Roy Bhaskar mengatakan bahwa eksperimen itu adalah closed system yang paling sempurna, oleh karena peneliti sudah bisa mengkerangkeng semua variabel, sehingga yang dia teliti hanya mekanisme yang mau dia buktikan saja gitu. Berikutnya adalah constant conjunction of event. Jadi ini constant conjunction of event ini sebenarnya pendapat dari Hume ya. Jadi kalau Hume ditanya apa sih kriterianya sesuatu variabel itu adalah akibat atau penyebab dari sesuatu atau sebab akibat lah gitu. Maka Hume menjawabnya constant conjunction of event. Jadi menurut Hume, kalau peristiwa tersebut terjadi secara berurutan, secara terus-menerus, maka itulah yang dimaksud dengan sebab akibat. Dan tentu saja Roy Bhaskar sangat tidak suka dengan prinsip ini, yaitu yang dimaksud dengan tidak kompatibel dengan sains, gitu, pendapat Hume ini. Ya tentu kita juga bisa membantah dengan ilmu probabilistik tadi ya, kan tidak seperti itu gitu. Kalau Hume itu berpendapat itu yang tadi, yang necessary causality dan sufficient causality gitu. Dan itu nggak mungkin di dalam sains. Nah, makanya pendapat tersebut tidak kompatibel. Menurut Bhaskar, ya not sufficient dan juga not necessary gitu. Oke, nah setelah membantah ini artinya ada kompatibilitas antara Bhaskar dengan aktivitas epidemiologi dalam aspek internal validity. Tadi saya sudah menyampaikan di dalam epidemiologi yang dicek pertama kali adalah internal validity. Terkait dengan internal validity, Roy Bhaskar berbicara mengenai closed system, open system, transitive and object intransitive, kemudian the intelligibility of experimental activity. Kemudian terkait dengan probabilistik, Roy Bhaskar berbicara tentang constant conjunction of event yang not necessary and not sufficient. Gitu. Itu artinya kompatibel dengan probabilistik teori ya di dalam epidemiologi. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya Roy Bhaskar menyampaikan terminologi mekanisme dan struktur. Nah, ini yang sebenarnya sangat menarik ya di dalam Roy Bhaskar. Jadi, Roy Bhaskar menyampaikan bahwa sebab akibat itu baru bisa diklaim apabila seseorang mampu menunjukkan mekanismenya. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Hume. Kalau Hume berbicara, ya kalau kejadiannya berulang-ulang seperti itu, ya itulah sebab akibat. Atau kalau Kant misalnya, kalau ditanya kenapa ini merupakan sebab akibat, mungkin kan akan menjawab ya karena di dalam pikiran kita ada konsep sebab akibat. Ya, tentu saja dua jawaban itu tidak memuaskan buat Bhaskar, baik Kant maupun Hume. Gitu.
Nah, menurut Bhaskar harus ada mekanisme yang dijelaskan oleh seseorang kalau mau menunjukkan bahwa sesuatu itu sebab akibat. Jadi mekanismenya apa? Jadi kalau mau mengklaim suatu terapi misalkan gitu, suatu terapi itu baik, tolong jelaskan internal validity-nya, probabilistiknya, lalu mekanisme generatifnya bagaimana. Itulah kira-kira tantangannya. Dan kalau kita berbicara mekanisme, tentu di situ ada struktur. Ya, ada struktur. Jadi kalau di dalam tubuh kita ya ada level organ, ada level jaringan gitu ya, ada level seluler, ada level biomolekuler gitu. Tapi kalau dalam Mas Aswin lain lagi ya, ini yang apa strukturnya itu seperti apa gitu di bidang Sudah fisik atomik, Mas. atomik itulah gitu ya. Jadi Bhaskar itu menuntut yang dimaksud mekanisme itu adalah mekanisme yang makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Makanya secara skematis beliau menyampaikan ada mekanisme satu. Nah, kalau mekanisme satu sudah ketemu, cari mekanisme yang lebih dalam lagi, mekanisme yang kedua. Kalau sudah ketemu mekanisme yang kedua, mekanisme yang ketiga bagaimana, gitulah. Nah, sehingga tentu saja ya menemukan pandangan seperti ini dari seorang filosof ya energi yang luar biasa buat saya sebagai seorang epidemiologi. Sehingga di sini saya masuk ke kesimpulan ya, ke kesimpulan. Ini ada Bhaskar, di sini ada Rothman dan di sini ada Hill. Kemudian ini adalah kesimpulannya ya, kesimpulan yang berhasil dibuat dari sintesis dari ketiganya ini. Gitu. Saya akan fokusnya kepada Bhaskar ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau ya metode pengobatan itu mau diklaim sebagai metode yang memenuhi sebab akibat, gitulah kira-kira. Coba buktikan kesahihan internalnya. Apa yang harus dicek yaitu bias seleksi, bias informasi, dan bias pengontrolan perancu. Kata Roy Bhaskar, coba buatlah eksperimen gitu, yang dimana peneliti itu membuat suatu sistem tertutup untuk membuktikan klaim itu. Itulah, itu kata Roy Bhaskar. Kemudian setelah ini beres, maka di dalam epidemiologi masuk ke probabilistik. Ini statistik ya, tentu Mas On ini pakarnya ya. Dengan statistik ada berbagai macam analisis di situ dan dibuktikanlah adanya hubungan. Dan Roy Bhaskar di sini menyampaikan bahwa not necessary and not sufficient. Jadi pernyataan not necessary and not sufficient terhadap constant conjunction of event dari Hume itu kompatibel dengan not necessary and not sufficient yang terkait dengan probabilistik. Nah kemudian, nah ini nih yang menarik ya. Jadi saya kalau sedang mengakses suatu penelitian yang penelitiannya sebab akibat, maka akan ada dua hal yang harus dicek, yaitu probabilistik, ini statistiknya benar atau tidak gitu ya. Langkah-langkahnya gitu betul atau tidak. Kalau ini sudah betul, maka harus ada penjelasan mekanistik atau mekanismenya itu seperti apa. Dan kalau ke Bhaskar, maka Bhaskar menyampaikan mekanisme generatif namanya, istilahnya itu mekanisme generatif dan struktur. Nah, sehingga kalau kita lihat antara epidemiologi dengan Bhaskar, sesuatu yang barunya bagi saya ya di sini adalah istilah mekanistik ini. Istilah mekanistik ini. Jadi istilah probabilistik mungkin sudah digunakan di dalam epidemiologi, tetapi mekanistiknya itu istilah baru, tetapi di dalam kedokteran dan kesehatan mekanistik ini istilahnya adalah patofisiologi gitu istilahnya, ya, mekanisme. Nah, di dalam Roy Bhaskar ini disebut sebagai mekanisme generatif. Oke, terakhir mengenai scientific discovery, terakhir ya, statement terakhir terkait kesimpulan dan nanti ada slide manfaat. Menurut Bhaskar, tujuan dari aktivitas saintifik adalah menemukan mekanisme. Gitu. Jadi menurut Bhaskar, tujuan dari
aktivitas saintifik adalah untuk menemukan mekanisme. Dan itu juga sebenarnya disadari ya di bidang kedokteran dan kesehatan. Kalau kita lihat para peraih Nobel di bidang kedokteran dan kesehatan, sebagian besar di antara mereka, kita bisa cek dari tahun ke tahun, adalah mereka yang menemukan mekanisme. Jadi yang menemukan reseptor apa, yang menemukan signal apa, yang menemukan biomolekuler apa gitu. Kenapa? Karena mereka berperan dalam memecahkan mekanisme, gitulah. Nah, ini kebetulan lah, gitu ya. Kebetulan Harold Bhaskar mengatakan bahwa scientific discovery itu adalah untuk menemukan mekanisme. Di sisi lain, para peraih Nobel juga memang orang-orang yang menemukan mekanisme. Mungkin di bidang fisika juga, kimia juga mungkin seperti itu juga ya. Para peraih Nobel itu adalah orang-orang yang memang menguak misteri mekanisme, sehingga dengan mengetahui mekanisme tersebut bisa memperoleh manfaat yang lebih luas lagi dari sains. Ini adalah terakhir dari presentasi saya. Alhamdulillah jam 8:11 ya Mas Aswin. Tercapai targetnya. Jadi manfaat dari kajian kita adalah yang pertama, tentu manfaat langsungnya karena saya seorang epidemiolog. Bagi epidemiologi, realisme transendental ini memberikan landasan filosofis mengenai seni melacak sebab akibat yang selama ini sudah dipraktekkan di dalam bidang epidemiologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, struktur dan mekanisme sebagai the purpose of scientific discovery. Jadi penemuan struktur dan penemuan mekanisme sebagai tujuan dari aktivitas keilmuan ini memberikan energi yang luar biasa. Epidemiologi itu sebagian besar sebenarnya bergerak dalam, kalau di dalam Bhaskar tadi itu kan mekanisme itu harus makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu ya. Epidemiologi itu biasanya menjadi pengantar saja. Jadi ada di lapisan tanah yang paling atas gitu. Nah, sementara disiplin ilmu yang lainnya seperti disiplin ilmu biologi molekuler gitu ya, disiplin ilmu faal, anatomi, histologi dan lain sebagainya itu adalah yang kemudian melanjutkan dengan menggali lebih dalam mekanismenya. Gitu. Nah, ini sangat senang saya sebagai epidemiolog karena bisa mengantarkan berbagai problem masalah kesehatan dan masalah penyakit untuk dilanjutkan oleh saintis-saintis di bidang yang lainnya yang lebih mendalam. Ini hanya dugaan saja ya, karena saya mendalami epidemiologi, tapi saya berpikir sebenarnya bukan hanya untuk epidemiologi juga ya. Mungkin saja untuk disiplin ilmu yang lainnya, realisme transendental ini juga memberikan landasan filosofis bagi aktivitas ilmu pengetahuan, dan memang itu tujuan dari Harold Bhaskar. Nah, nanti mungkin teman-teman dari disiplin ilmu yang berbeda mungkin nanti bisa sharing, apakah juga merasakan nuansa yang sama seperti yang saya rasakan ya ketika membaca realisme transendental dari Harold Bhaskar. Dan terakhir, realisme transendental juga dapat dimanfaatkan sebagai metode untuk memverifikasi claim sign. Ya, claim sign. Jadi kalau seseorang mengatakan suatu statement ya kita bisa periksa mulai dari internal validity-nya, kemudian kita periksa probabilistiknya bagaimana, dan kita tanya mekanismenya bagaimana. Itu adalah cara memverifikasi apakah sains kualitas sebab akibat atau pembuktian sebab akibatnya itu sudah bagus atau tidak. Baik, demikian Mas Aswin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan mari kita lanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu diskusi. Silakan Mas Aswin. Wah, luar biasa, presisi sekali. 2015 persis.